Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Zalfa Nurul Ghazani, kelas 7B dari SMP Negeri 6 Cimahi. Kali ini saya akan membahas tentang komponen-komponen yang ada di lingkungan sekitar kita. Sebelum lanjut ke pembahasan, kali ini saya akan memberitahu dulu tujuan dari video ini. Tujuan dari video ini adalah kita bisa mengetahui beberapa komponen yang ada di dalam lingkungan kita. Dan ada juga pembahasan yang menarik nih, yaitu membahas tentang komponen-komponen dan juga contohnya. Lanjut ke pembahasan, dalam suatu lingkungan terdapat komponen-komponen yang menyusun lingkungan tersebut, tersusun secara bertingkat hampir sama dengan sistem organisasi kehidupan. Tapi ini kita sebut saja sistem menyusun lingkungan, jadi kita akan membahas satu persatu penyusun lingkungan. Yang pertama adalah individu, merupakan satuan makhluk hidup yang hanya berdiri sendiri. Nah, itu kita sering sebut dengan individu. Individu berasal dari bahasa Latin, yaitu individuum, yang artinya tidak dapat dibagi, atau satu makhluk hidup tunggal. Contohnya adalah seekor burung, seekor kerbau, dan seekor sapi. Yang kedua adalah populasi. Populasi adalah sekelompok makhluk hidup yang memiliki karakteristik yang sama, yang hidup pada waktu yang sama dan wilayah geografis yang sama jumlahnya. Populasi dari suatu ekosistem dapat berubah dari waktu ke waktu. Populasi akan bertambah jika terdapat kelahiran baru, dan akan berkurang jika terjadi kematian. Demikian juga terjadi perpindahan. Perpindahan ke dalam atau imigrasi akan menambah populasi, sehingga perpindahan keluar atau emigrasi akan mengurangi jumlah populasi. Contohnya adalah sekumpulan gajah dan sekumpulan jerapah. Yang ketiga itu adalah komunitas. Komunitas adalah sekumpulan organisme yang terdiri dari berbagai macam populasi makhluk hidup. Bisa juga kumpulan jerapah dengan kumpulan rumput, dengan kumpulan rusa, dan juga macam-macam kumpulan makhluk hidup. Nah, itu adalah komunitas. Selanjutnya ada habitat. Habitat merupakan lingkungan fisik di mana suatu organisme hidup. Kita dapat mengatakan bahwa habitat kambing di padang rumput, habitat kera di atas pohon, dan dapat dikatakan bahwa habitat adalah tempat hidup asli suatu organisme. Keadaan suatu organisme meliputi iklim keadaan tanah air, serta jenis tumbuhan dan hewan. Jika lingkungan fisik itu rusak, maka dapat mempengaruhi organisme yang hidup di dalamnya dan dapat memengaruhi seluruh ekosistem. Misalnya, ada habitat kolam ikan, habitat air laut, habitat teratai, ataupun banyak lagi habitat-habitat yang lain. Selanjutnya ada ekosistem. Ekosistem adalah kesatuan komunitas dengan lingkungan hidupnya yang saling berinteraksi. Tentunya di situ akan membentuk hubungan timbal balik dalam suatu habitat atau tempat berjenis makhluk hidup yang isinya komunitas, dapat melangsungkan kehidupannya. Komunitas ini tidak terlepas dari pengaruh abiotik di sekitarnya, seperti ada air, tanah, udara, dan sinar matahari di antara anggota komunitas dan lingkungan abiotik tersebut. Terjadi interaksi atau hubungan yang saling mempengaruhi membentuk suatu sistem ekologi yang disebut ekosistem. Contohnya ekosistem sungai, kebun, dan juga pantai misalnya. Yang terakhir itu ada biosfer. Biosfer itu komunitas-komunitas di bumi yang saling berinteraksi dengan lingkungannya. Nah, itu akan membentuk di mana di dalamnya itu berisi ekosistem-ekosistem. Akuarium adalah salah satu ekosistem yang berukuran kecil, sedangkan hutan dan lautan itu merupakan ekosistem yang berukuran besar. Seluruh ekosistem di permukaan bumi ini itu akan membentuk sebuah biosfer. Nah, jadi kita perlu pahami nih adanya individu, populasi, komunitas, habitat, ekosistem, biosfer, dan juga beberapa contohnya. Nah, itu tadi penjelasannya dan juga ada beberapa contohnya. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.